يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Rawahu at-Tirmidzi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan yang doanya tidak akan pernah tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan ketiga adalah doanya orang yang didolimi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan as-shaimu hatta yuftira. Sebagian ulama berpendapat bahwa as-shaimu hatta yuftira, berbukanya itu adalah ketika seseorang berada pada hari raya Idul Fitri. Artinya bahwa seluruh bulan Ramadan maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat as-shaimu hatta yuftira ini menggunakan pendekatan bahasa, yakni bahwa kata as-shaimu adalah bentuk isim fa'il yang artinya orang yang berpuasa. Artinya bahwa orang yang berpuasa itu adalah ketika setelah sahur dan sebelum maghrib, maka pada waktu itulah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia pertama. Bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan, menginginkan seluruh bulan dalam 1 tahun itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Itu rahasia yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi kita ketahui bersama, menurut para ulama ahli tafsir hadis, bahwa hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hakikatnya maknanya adalah sesuatu yang diilhamkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut ahli hadis, hadis qudsi ini hampir setara dengan Al-Quran. Namun bedanya kalau Al-Quran makna dan redaksinya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi tersebut Allah menyampaikan, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana azibi. Kata Allah, seluruh amalan Bani Adam itu adalah bagi illa saum, kecuali ibadah saum. Fa innahu li, kata Allah, maka ibadah saum itu sesungguhnya untukku, wa ana azibi, dan aku sendirilah yang akan memberikan balasan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas dari bahasa bahwa seluruh amalan anak Adam itu adalah baginya, kecuali saum. Sesungguhnya itu adalah milik Allah, dan Allah lah yang akan memberikan pahalanya. Sekilas memang agak rancu. Kenapa? Bukankah seluruh amal ibadah anak Adam itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala?
Tetapi kenapa ibadah saum dikecualikan dalam hadis qudsi ini? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang terkuat mengungkapkan bahwa ini menunjukkan bahwa ibadah saum adalah ibadah syirriyah yang tidak bisa diketahui oleh siapapun sekalipun itu Rasul. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui seseorang itu berpuasa atau tidak, dia sedang ibadah saum atau tidak. Sehingga demikianlah adanya di dalam hadis qudsi. Yang kedua, kata ulama, bahwa ibadah saum ini adalah ibadah yang melatih kita untuk semakin ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia yang kedua ini memang sangat luar biasa. Karena menurut para ulama bahwa satu-satunya ibadah yang tidak pernah dan tidak kecil sekali kemungkinannya untuk dihinggapi rasa riya, perasaan ingin dipuji orang lain, adalah ibadah saum. Seseorang melakukan ibadah sholat, mungkinkah ia dihinggapi rasa ingin dipuji orang lain atau dilihat orang lain? Sangat mungkin. Seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh, mungkinkah ia bisa dihinggapi oleh perasaan ingin dipuji orang lain dan ingin dilihat orang lain? Sangat mungkin. Mungkinkah seseorang bersedekah untuk dilihat orang lain dan ingin dipuji orang lain? Sangat mungkin. Tapi kecil sekali kemungkinan seseorang mau melakukan ibadah saum hanya untuk dilihat oleh orang lain. Seseorang bersusah payah menahan lapar dan dahaga 14 jam hanya untuk dilihat orang lain. Bukankah begitu mudah untuk membohongi orang lain? Jangankan tetangga, orang dalam satu rumah pun tidak akan pernah tahu bahwa dia sedang berpuasa atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah rahasia ibadah puasa yang kedua. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki ibadah saum kita, sehingga saum kita betul-betul lillahi ta'ala. Saum kita tidak hanya menahan dari sesuatu yang halal, tetapi menahan dari segala sesuatu yang Allah larang. Itulah makna saum yang sesungguhnya. Untuk itu, di beberapa terakhir ibadah saum yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, yakinkan di dalam hati bahwa ini adalah ibadah saum yang terakhir, sehingga dapat membuat kita lebih bersemangat untuk menjadikan setiap hari dalam ibadah Ramadan kita melatih diri keikhlasan kita, sehingga seluruh amal ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyak doa, karena di dalam ibadah saum ini, doa yang tidak akan pernah tertolak adalah orang yang sedang berpuasa. Kita sama-sama berdoa, sama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua yang kita inginkan dapat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dua rahasia yang sangat perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.